Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Syuhara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang autoimun. Definisi autoimun. Penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem imun yang seharusnya melindungi tubuh dari patogen justru menyerang sel atau jaringan tubuh sendiri. Akibatnya, sistem imun saling mengenali bagian tubuh kita sebagai benda asing. Jenis autoimun. Ada lebih dari 80 jenis penyakit autoimun. Contoh umumnya adalah lupus, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, diabetes mellitus tipe 1, dan psoriasis. Faktor risiko autoimun. Risiko meningkat karena faktor genetik, hormonal, atau lebih sering pada wanita, lingkungan, infeksi virus, dan pola hidup. Gejala autoimun. Gejalanya bervariasi, tapi umumnya meliputi kelelahan, nyeri sendi, ruam kulit, demam ringan, hingga gangguan organ spesifik seperti pankreas atau saraf. Autoantibodi. Autoantibodi adalah antibodi yang salah sasaran, menyerang jaringan tubuh sendiri, misalnya anti-dsDNA pada lupus. Autoimun dan toleransi imun. Normalnya, sistem imun memiliki toleransi, yaitu kemampuan untuk mengenali mana self dan mana non-self. Pada autoimun, mekanisme toleransi ini gagal sehingga sistem imun menyerang diri sendiri. Peran antibodi. Antibodi normalnya berfungsi melawan infeksi, tetapi dalam kondisi autoimun, antibodi dapat justru berperan merusak jaringan tubuh dan memicu peradangan kronis. Proses terbentuknya sel T. Sel T berkembang di timus. Pada seleksi positif dan negatif, seleksi negatif bertujuan menyingkirkan sel T yang mengenali antigen tubuh. Bila gagal, maka sel T autoreaktif terbentuk. Proses terbentuknya sel B. Sel B berkembang di sumsum tulang. Dalam proses maturasi, seharusnya sel B yang bereaksi dengan antigen tubuh sendiri dieliminasi. Jika proses ini gagal, terbentuk sel B autoreaktif. Aktivasi dari sel B dan sel T yang teraktivasi. Jika sel B dan T autoreaktif tetapi bertahan lalu teraktivasi, mereka bisa menyerang tubuh, menghasilkan sitokin peradangan, antibodi abnormal, dan merusak jaringan. Selanjutnya ada mimikri molekuler. Mimikri molekuler terjadi ketika antigen virus atau bakteri memiliki kemiripan dengan antigen tubuh. Akibatnya, antibodi atau sel T yang menyerang patogen juga menyerang jaringan tubuh. Aktivasi bystander. Pada infeksi atau peradangan, sel imun bisa aktif secara tidak sengaja, termasuk sel autoreaktif. Mekanisme ini disebut bystander activation. Penyebaran epitop. Kerusakan jaringan akibat peradangan dapat melepaskan antigen baru. Hal ini memperluas respon imun ke bagian tubuh lain. Fenomena ini disebut epitop spreading. Resistensi virus. Virus yang menetap dalam tubuh dalam jangka lama atau viral persistence dapat memicu aktivasi sistem imun terus-menerus, meningkatkan risiko autoimun. Gejala yang bergantung pada target antigen. Gejala autoimun sangat bergantung pada antigen target. Contohnya pankreas, yaitu diabetes tipe 1, sendi, ada rheumatoid arthritis, sistem saraf ada multiple sclerosis, kulit ada vitiligo atau psoriasis. Selanjutnya ada terapi autoimun. Sampai saat ini, autoimun belum bisa disembuhkan total. Terapi berfokus pada mengurangi gejala dan mengontrol sistem imun, seperti kortikosteroid, obat imunosupresan, terapi biologis, dan perubahan gaya hidup.
Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih, atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.